Fimar ucapkan makin aja benar. Makan mie lagi. Suwe pada motor. Makan mie mantap. Tuh pakai apa tuh? Tahu mie apa namanya tadi nih di jalan? Namanya aneh. Namanya mie apa tahu? Aneh namanya. Pengen minta nggak dikasih, malah suruh beli. Suruh bayar. Ada apa jadi toppingnya tuh? Toppingnya oh tuha, toppingnya pakai tuha. Brio tuha. Ada dagingnya. Iya ada dagingnya. Pakai daging, toppingnya daging. Enak, mantep, sesuai dengan harga. Nah, nggak kecewa, enak. Dagingnya banyak tuh. Sambil cerita ya. Jadi waktu itu sekitar tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 2016 atau 2017 ya. Nah, malam itu saya dapat panggilan ke daerah sana, masih Jakarta Timur ya. Yang jelas masih Jakarta Timur. Jadi Bapak itu memang sudah jadi langganan saya, tapi belum terlalu lama, baru berapa kali panggil gitu loh ya, termasuk saat itu dia baru berapa kali panggil saya. Dan jalan untuk ke rumah Bapak itu sekalipun daerah kota ya, perkampungan di Jakarta. Ini miring dong, miring begitu sih kameranya. Nah, miring. Jadi untuk menuju ke rumah Bapak itu kita ada alternatif jalan lewat pinggir kampung, terus lewatin pinggiran perumahan, komplek perumahan ya. Nah, di sana lurus terus nanti bisa kita melewati areal perkuburan, tempat pemakaman TPU. Itu memang lebih dekat. Bisa lumayan lah, bisa memangkas waktu itu sekitar 20 menit kalau lewat situ dibanding kita muter ke sana lebih jauh gitu loh. Memang kalau siang kadang dia kan panggil saya juga siangnya, kadang pagi-pagi untuk satu keluarga semuanya tuh saya pegang. Satu keluarga, jadi kalau satu keluarga saya dipanggil pagi-pagi untuk rumah dia sampai malam. Nanti habis maghrib atau habis isya itu saya baru selesai, baru pulang gitu loh. Yang kalau manggil pagi itu ya jelas ikutin jadwal saya. Saat saya libur Sabtu Minggu kan libur, nah di situ dipanggil saya, jadi bisa sampai pagi. Tapi kalau di jam-jam kerja dia pasti malam pun malam sekalian gitu loh, nggak tanggung. Dia kadang jam 1, kadang jam 11 gitu. Keseringan sih jam 1. Bapak itu entah bisnisnya apa, saya nggak ngerti lah.
Yang jelas dia kalau pulang tuh paling cepat itu jam 11 gitu loh, nggak pernah di bawah jam 11. Kalau dia panggil jam saya jam 11 berarti dia lagi nggak kerja, pulang jalan-jalan capek, malamnya panggil saya di jam situ. Nggak terasa. Waktu ngurut beliau saya nggak ada masalah, nggak ada kejadian, nggak ada hal-hal aneh, nggak ada, aman semua. Tapi selesai ngurut dari rumah itu, dari bapak itu, saya pulang kan. Waktu itu saya panggil jam 1. Ada mulai ngurut setengah 3, selesai jam 3 kurang. Nah, enggak tanggung, udah mau subuh ya. Akhirnya karena waktu itu sudah pagi, saya pikir udahlah saya langsung pamit ya pulang. Sekitar jam 3-an itu, jam 3 lewat saya jalan karena badannya capek. Memang waktu itu capek banget, lelah banget saya rasanya, tuh badan lemes gitu loh, ngantuk. Jadi pengen cepat-cepat pulang ke rumah, pengen buru-buru sampai rumah gitu loh ya. Akhirnya di jalan pulang, karena saya pengen buru-buru nyampe rumah, saya kepikiran motong jalan aja loh, jalan itu aja gitu loh, lewat TPU gitu. Lagi cuma sedikit, cuma berapa meter gitu loh, lewatin itu kan tengah TPU, nggak terlalu jauh gitu loh. Kesananya kan udah perumahan, udah kampung, udah aman lah, nggak serem gitu. Saya pikir lagi biar cepat sampai rumah, biar cepat istirahat gitu. Akhirnya pulang deh saya, lewat jalan alternatif, lewat TPU tengah. Kita jadi jalannya itu ingat, jadi jalannya itu adanya di tengah-tengah, motong itu ya, motong kuburan itu ya, komplek pemakaman itu. Kita di tengah-tengah kuburan jalannya itu ya, tengah kuburan, hampir sampai di sana. Di ujung memang belok kanan, belok kiri lagi sedikit gitulah, ada tikungan sedikit lah ya. Nah, singkat cerita, saya lewat jalan, memang ya biasalah namanya pemakaman ya, auranya kan gimana. Rasanya kayaknya nyawa sih ketinggalan. Merinding habis. Emang sayanya penakut, sayanya pengecut, pisang sama gituan. Akhirnya dengan membesarkan hati, dengan menambah keberanian yang saya buat-buat ya, saya lewat deh tengah itu, lewat tengah kuburan. Memang waktu itu saya ingat ya, setelah kejadian saya baru nyadar. Begitu jalan di tengah tuh cor-corannya buntung, putus gitu loh. Jadi jalan tengah itu kan dicor rapih lah, halus. Nah di tengah sudah lewat ya, tengah lewat dikit ke sana, udah ke dalam lah, corannya rusak, itu jalannya hancur, aduh parah. Jalannya hancur, berlobang. Nah kebetulan saya lupa tadi waktu saya ngurut itu hujan. Jalan itu hujan, jalan ngurut hujan. Ya itu saya nggak ingat. Nah itu karena bekas hujan, jalan rusak itu kan agak dalam, agak lebar ya, panjang juga. Nggak bisa gitu loh kalau dilewatin ban tuh ya, motor pasti nyempur, pasti nyemplung gitu, nggak bisa intinya. Dan di pagar brengsek banget. Dikit lagi mau nyampe tapi nggak bisa lewat gitu loh. Jalannya dikasih pagar bambu itu sedikit sama warga mungkin ya, tapi kenapa ngasihnya di situ bukan di depan gitu loh. Oh iya, tadi itu di depan memang ada
apa ya, ada apa sih, ember gitu, ember cat, tapi nggak di tengah posisinya, agak ke pinggir, jadi saya bisa lewat. Saya pikir nggak ditutup jalannya kan gitu. Nah pas di jalan rusak itu benar-benar di pagar, ses. Aduh ampun, ya Allah Akbar, tuk 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 tuk. Lagi ketakutan ketemu halangan kayak gitu. Coba bayangin tengah malam. Mau pingsan, saya berharap pingsan kayak kagak pingsan, saya nggak bisa pingsan. Bingung mau maju ke depan nggak bisa, karena tuh jalan rusak itu kan penuh air, terus ada bekas batu kali, batu gede gitu loh, jadi jelas nggak bisa. Mentok kanan kiri kuburan batu nisan. Akhirnya saya putar balik, diizinkan jalanan lalu basah. Sekali coba berat nggak bisa, kedua kali kepleset hampir jatuh. Aduh gimana nih ya Allah, memang tenaga saya waktu itu memang habis tenaga, memang lagi lemas. Nggak bisa saya putar balik, motornya ke kanan mentok kuburan, ke kiri mentok batu nisan. Bingung saya. Akhirnya capek saya ngos-ngosan, astagfirullahaladzim, lemas, saya duduk deh di situ. Saya hilang namanya apa, merinding, takut, iseng, kalah sama ngantuk sama capeknya saya. Bahkan dalam hati saya mikir kalau ada yang nongol ini buat nangkep jadi teman, ini udah kan nemenin begadang di sini. Jangan begitu. Saking lelahnya, sama aja kita panik ya. Kalau orang lari panik, lari dalam keadaan panik, itu tembok 5 meter 10 meter bisa dilewatin. Nah karena panik, nah di saat itu saya seperti itu. Udahlah kalau ada yang nongol nih gua nangkep menjadi temen gitu. Padahal makut kagak berani pisan. Saya jongkok, lama-lama kesemutan, pegal. Akhirnya saya tengok-tengok celingukan deh, nggak tahu gimana, nggak kepikiran tadinya ada apaan sini, ada apa gitu. Saya ngeliat sekeliling, ngeliat tahu-tahu agak lumayan jauh ya, agak ke tengah sana, ke tengah kuburan. Ya itu ada kuburan satu, ada atapnya agak lega, bawahnya ada keramik buat orang berdoa mungkin ya, kalau keluarganya datang, jadi nggak kotor gitu loh, bisa duduk di keramik itu sambil berdoa gitu loh. Saya lihat lumayan tuh. Akhirnya saya nyerah, saya ambil kunci motor, lalu saya jalan ke kuburan itu yang ada terasnya, ada lantainya ya. Sampai di situ itu lumayan ada jarak kira-kira 15-20 meter lah ke sana itu. Dari jalan, dari motor saya yang nggak bisa lewat, motor balik nggak bisa, lewat ke depan maju nggak bisa. Akhirnya saya tinggal kurang lebih 20 meteran lah kurang lebih gitu. Nah akhirnya saya tidur di situ. Saya kulo nuwun permisi, numpang tidur, istirahat itu. Agak basah ya. Akhirnya itu saya lapin, saya bersihin, udah saya duduk nyender di mana lagi, di makam itu. Saya ngelempengin pinggang, capek banget. Nggak lama ya udahlah saya tidur. Akhirnya sampai saya tidur gitu lah. Singkat cerita, saya kan tidur nggak sadar ya. Tahu-tahu pas saya tidur, pundak saya ini ada yang gini-gini, ada yang nyelek-nyelek, mas bangun mas, pak bapak mas gitu katanya. Terus habis saya, siapa? Astagfirullahaladzim. Langsung kaget. Saya langsung kaget, duduk. Ngapain di sini katanya? Siapa? Enggak pak, saya numpang tidur gitu. Nah,
Itu kejadian lucunya. Akhirnya tahu saya lihat bapak itu nggak sendiri, dia berempat, 4 orang nyamperin saya ke kuburan itu. Singkat cerita saya diinterogasi, dibawalah saya ke ke pos Kambling ya, pos ronda warga situ ya, warga situ. Motor saya pun akhirnya dibantu sama mereka, dibawa ke pos juga ya. Cuma yang bikin saya jengkel, bikin saya agak marah, sebal tapi lucu